Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Saya mau lanjutkan ya, bukan review tapi ini sifatnya informatif buat kalian. Ada banyak hal yang saya mau informasikan yang menurut saya data-datanya sangat-sangat penting buat kalian semua, supaya kalian juga belajar melihat betapa luasnya dunia blockchain dan cryptocurrency itu ya teman-teman. Namun kalau kita lihat ini, saya perhatikan ya dalam 1-2 hari ini teman-teman, market crypto ini volatile luar biasa loh. Sometimes dia kemarin itu plusnya luar biasa tebal, kemudian sekarang juga anjlok tiba-tiba 16,56%. Kemudian tadi juga saya dapat berita bahwa Rusia sudah mulai mengizinkan kripto katanya, tapi ini market kok malah jeblok. Nah, seperti yang saya udah bilang ya teman-teman. Jadi hati-hati, ini market up and down betul-betul nggak seperti nggak bisa diprediksi. Di saham juga pernah seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu atau beberapa hal yang bisa memicu trigger ya dunia cryptocurrency itu atau stock market juga begitu, itu chartnya bisa bergerak random loh teman-teman. Bisa bergerak random. Dan kita kadang-kadang analisa teknikal pun kadang-kadang nggak bisa, nggak masuk. Hati-hati ya, apalagi ini sebentar lagi kan bulan 2 ya, masih ada berapa nih, 19 hari lagi, nggak nyampe 3 minggu, bulan 3. Nah jadi kalau saya sih memprediksi harus lewat dulu bulan 3 baru kita agak sustain lah, agak steady state begitu ya teman-teman. Itu menurut perkiraan saya, karena si tapering off ini kan bukan tanda kutip, bukan angin kecil ya teman-teman. Pengaruh mereka besar begitu ya. Oke teman-teman, beberapa hal yang saya mau kasih tahu, salah satunya yang kalian harus banyak lakukan ketika market gonjang-ganjing, bukan sibuk ngeliatin chart terus teman-teman, tapi sibuklah kalian memperdalam akar. Ibarat pohon, perdalamlah akar kalian. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya, cultivating the roots. Ya, cultivating the roots. Jadi kalian harus melakukan yang namanya cultivating the roots. Butuh meditasi, butuh refleksi, butuh mengoreksi diri, butuh ngeliat di mana kalian salah selama ini, di mana kalian gagal selama ini, di mana kalian jatuh, di mana kalian rugi, penyebabnya apa. Evaluasi diri, teman-teman. Iya, kita juga manusia butuh istirahat, butuh evaluasi diri. Supaya apa? Kita bisa menata kembali portofolio investasi kita dengan baik dan benar. Seperti itu loh. Jangan melototin chart terus, jangan. Kalian harus banyak belajar. Nah, salah satu yang saya lakukan kalau kok market gonjang-ganjing begini, saya udah bilang loh beberapa waktu yang lalu, saya banyak belajar. Saya belajar lagi. Coba kalian belajar lagi, teman-teman. Belajar apa itu blockchain, apa itu NFT, apa itu Ethereum, apa itu Bitcoin, apa itu DeFi, apa itu Metaverse, apa itu DAO, apa itu dApps. Banyak banget yang harus dipelajarin loh teman-teman. Apa itu impermanent losses, apa itu APR, APY, APR sama APY sama enggak? Pelajarin semuanya itu teman-teman. Kalau enggak, aduh, kalian ya, dengan kalian semakin banyak tahu, semakin mempelajari itu, fondasi kalian, akar kalian makin kencang, makin kuat. Sehingga kelak kemudian hari kalian lebih hati-hati, lebih wise, ya kan, punya wawasan yang luas, lebih bijaksana lah dalam menempatkan uang kalian, dan kalian nggak mudah terbawa angin-angin FOMO begitu loh ya. Oke, itu aja saran saya sebentar ya. Nah, salah satunya saya ingin mengajak kalian menggunakan pikiran dengan baik ya. Saya orangnya analitik teman-teman ya. Jadi saya ajak kalian untuk berpikir. Ya, saya ajak kalian untuk berpikir. Itu salah satu member saya di grup VIP nanya, gimana caranya Bang supaya
nggak kebawa emosi kalau misalnya main kripto. Jadi saya bilang, ya kamu harus sadar Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir. Itu satu. Berarti harus dipakai berpikir. Jangan otak ada di kepala tapi nggak dipakai, teman-teman. Itu satu. Yang kedua, mulailah memberikan nutrisi, vitamin, makanan buat otak kita. Caranya gimana, Bang? Belajar yang banyak, baca yang banyak, supaya nggak mudah terpengaruh emosi. Kata YouTuber A begini, kata YouTuber B begini, kata si Anu begini. Wah, lama-lama kalian terombang-ambing. Kalian harus punya prinsip, teman-teman. Nah, ini salah satunya. Ya, di Coin98 Analytics ini banyak sekali data yang saya mau bukakan sama kalian. Udah siap ya? Dan ini betul-betul bisa bikin kita kaget begitu. Mereka ini spesial analitik ya, dan followernya juga bukan kaleng-kaleng ini, teman-teman. Ya, yang pertama, saya tertarik sekali dengan DeFi TVL. TVL itu Total Value Lock ya. Jadi Total Value Lock itu maksudnya berapa banyak dana yang diinvestasikan di DeFi, dititip seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat, teman-teman, ini ya, saya gedein ya. Total Value Lock on Multiple Blockchains Overview. Ternyata kalian lihat ini, 123 miliar US dollar itu di jaringan Ethereum. Nah, saya hampir belum pernah loh ngajarin kalian atau presentasi jaringan Ethereum itu apa aja ekosistemnya, di dalamnya ada apa, segala macam, termasuk DeFi yang ada di basis Ethereum. Ini belum. Saya masih sibuk di Binance Smart Chain, masih sibuk di sini saya. Ya, jadi saya rasa pelan-pelan ya saya akan mulai mengarah ke sini, teman-teman. Sekarang kan selain saya ngurusin Binance, micin, ya portofolio, saya sudah mulai ke Solana, bukan? Kalau kalian perhatikan, coba perhatikan ya, karena channel saya itu udah saya rapiin loh, teman-teman. Udah saya rapiin. Jadi ada khusus di situ tutorial jaringan Solana. Nanti kalian perhatiin ya. Jadi kalian juga harus rajin mengikuti, teman-teman, perkembangan channel saya ini. Ini banyak yang saya ubah loh, banyak yang saya perbaiki. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kayak SmartyPay. SmartyPay ini kan sering banget ya saya ikutin progresnya. Seperti itu, Shiba Inu, Baby Doge. Nah, itu yang sering saya ikutin progresnya. Biasanya saya akan bikinkan folder tersendiri di playlist ini, teman-teman. Ya, jadi kalian lihat, apalagi bab Doge, Baby Doge. Wah, itu rame deh, hampir saban minggu pasti ada itu videonya. Nah, ini ada juga saya udah buat sini tutorial jaringan Solana. Ini ya, teman-teman. Nah, ini satu-satu nanti tutorial jaringan Ethereum, ya kan, Polygon dan Valance, dan banyak banget. Itu kalau nggak salah kemarin saya cek jaringan itu ada berapa ya? Ada 20 kalau nggak salah. Nah, bayangin kan, luas sekali kita mau belajar ini loh, teman-teman. Mudah-mudahan kalian siap ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang lain-lain ini kecil-kecil. Itu dia ya. Jadi khusus untuk DeFi, ya, khusus untuk decentralized finance, itu di Ethereum tuh banyak banget. Banyak banget dan banyak yang menarik. Nah, dan ini yang saya harus buka nanti, bagaimana caranya soan atau jalan-jalan atau traveling ke jaringan Ethereum ini, teman-teman. Seperti itu ya. Memang sih isunya mahal-mahal memang gas fee-nya. Tapi ya nggak ada salahnya juga kan. Kalau gas fee-nya kurang lebih ya, setahu saya, yang saya tahu itu 4-5% gas fee-nya doang. Bayangin itu, gas fee-nya doang. Jadi kalau kalian mau transaksi kecil-kecil ya memang jadi rugi begitu ya. Itu dia Ethereum ya, masalah DeFi. Kemudian data yang kedua, overview market cap berbanding total value lock di DEX. Nah, jadi kalau kita lihat which DEX do you think has the most space to grow? Nah, kalian bisa melihat DEX mana yang menurut kalian paling besar market cap-nya per total value lock. Selama ini kan kita berkutat di PancakeSwap, bukan? Tanpa kalian sadari, ternyata osmosis itu mengerikan. Begitu loh, teman-teman. Osmosis ini hampir 5 kalinya PancakeSwap market cap per TVL-nya. Nah, ini juga saya belum pernah buka. Nah, jadi ini masih banyak yang lain-lain ini yang belum kita pelajari, teman-teman. Nah, kalau sampai ini saya buka satu-satu, kalian kan punya wawasan luas sekali. Jadi kalau kalian nggak dapat di sini, bisa di sana. Nggak dapat di situ, bisa di sana. Begitu loh. Nah, ini ada Bancor, ada Uniswap, begitu. Ini PancakeSwap-nya cuma di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dia cuma nomor 8 ya. Iya, cuma nomor 8, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, cuma nomor 8 PancakeSwap itu, teman-teman.
dari segi market cap-nya. Ya, oke, itu data yang berikutnya. Kemudian, ya ini token-token yang trending. Ini per info dari 1 Februari sampai 7 Februari kalau kita lihat ya. Berarti kan baru-baru ya. 1 Februari sampai 7 Februari. Nah, tahu nggak? Ranking 1 sampai 10 yang paling trending itu ya di CoinGecko ya. Di CoinGecko itu adalah nih, Catecoin loh. Di CoinGecko. Nah, ini saya sudah review kemarin. Coba lihat videonya. Udah, ini saya udah review. Yang lain-lain ini belum ya. Ini dog apa ini? Apakah ini Dogecoin? Saya nggak tahu ini ya. Nah, Unik, V, ini belum semua ini. Saya belum review. Phantom 11 sampai 20. BNB malah udah di bawah. Solana ini ada di sini ya. Gala ini saya belum review, teman-teman. Ini banyak. Ranking 21 sampai 30 Matic, Ethereum. Nah, Ethereum malah di bawah nih, teman-teman. Ya. Seperti Dogedash saya udah pernah review ya, teman-teman. Begitu. Oke, Bitcoin malah di bawah ini. Trending. Jadi, kalau kalian lihat dalam 1 minggu terakhir, ternyata Bitcoin itu sama Ethereum yang dijago-jagokan banyak orang, nomor 1, nomor 2, itu udah kalah trending dibanding Solana loh sama BNB. Ya, kalah trending pula dibanding dengan apa ini namanya? Si Cate ya. Cate, ini Catecoin ini. Gitu. Trending loh teman-teman, bukan market cap, itu bedakan ya. Gitu. Market cap mah jangan tanya, jangan lawan ini Bitcoin ini, tapi trendingnya begitu ya. Oke, itu ya teman-teman infonya. Kemudian ini juga perlu kalian ketahui teman-teman, yang namanya ekosistem BSC itu apa aja. Ekosistem Binance ya. Jadi Binance itu kan luas teman-teman. Ada divisi Launchpad, ada divisi Assets, ada divisi Option, Margin and Future, Oracle, Insurance, Derivative, Wallet. Nah, dengan melihat seperti ini kan kalian bisa melihat bahwa dunia cryptocurrency itu luas sekali ya ternyata. Bukan cuma micin-micinan. Bukan cuma main micin kita teman-teman gitu ya. Nih di wallet aja kalian lihat. Wallet itu kan yang kita tahu selama ini Trust Wallet, MetaMask. Ternyata ini alternatif wallet yang kalian juga boleh silakan dicoba. Coin98 wallet juga ada, SafePal juga ada, Token Pocket ya kan. Banyak ini teman-teman seperti itu, dan itu semua di jaringan Binance. Kalau dikatakan jaringan Binance berarti native tokennya adalah BNB, kira-kira begitu. Terus kemudian Launchpad ini tempat launchingnya token-token pertama ya teman-teman seperti itu. Nah ini ada DeFi Launchpad, ini saya belum pernah dengar lagi nih teman-teman. Nih masih banyak ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian NFT. Nah ini juga penting. Ya, NFT ekosistem di jaringan Binance. Nih kalian lihat ini. Wih, banyak banget ini. Jadi kalian bisa menyelidiki kalau mau main NFT di mana ya enaknya. Kalian pilih aja ini. Banyak banget nih. Tuh, Yoshi ya, yang masuk ya, yang ada NFT-nya. Yoshi ini udah pernah saya review ini teman-teman. Mobox saya udah pernah review. Seperti itu ya. Jadi memang belum bisa semua, teman-teman. Tuh ya. Mana lagi yang udah pernah saya review ya? Ini Saverize Game ini belum. Toko NFT. Nah, ini kan Indonesia punya ini, teman-teman. Ini udah pernah saya review ini. Begitu ya. Udah ada beberapa juga sih yang saya udah pernah review ya. Coba saya lihat lagi. NFT, BNB. Oke, game. Nah, gini GameFi perasaan udah pernah saya review ini. Jadi udah ada beberapa yang udah pernah saya review. Nggak bisa semua memang. Banyak banget soalnya. Ya, itu dia. Kemudian, dalam 30 hari terakhir, kalian bisa melihat bahwa blockchain yang paling aktif. Blockchain yang paling aktif ya. Swap-swapan maksudnya ya, teman-teman. Itu ternyata blockchain Avalanche, ya, Trader Joe. Itu swapnya. Kalau Solana, itu swapnya Raydium. Nanti ini akan saya masuk, teman-teman, di sini ya. Kalau Binance Smart Chain itu kan PancakeSwap, ya kan teman-teman. Kalau Phantom, SpookySwap, Ethereum, Uniswap. Nah ini kalian belajar untuk mengenal ya, terutama yang masih newbie supaya kalian tahu beda jaringan, beda loh swapnya. Nah ini kalian belajar ya. Avalanche nama swapnya Trader Joe, Polygon QuickSwap, Multichain SushiSwap, Phantom SpookySwap ya, Solana Raydium, Ethereum itu Uniswap, kemudian Kronos itu VVS Finance, Trons itu Sunswap, Clayton Clayswap, kemudian Near itu Red Finance. Ini nama-namanya ini mungkin yang bawah-bawah ini mungkin masih baru kalian dengar.
Begitu ya teman-teman. Oke, kemudian ini saya lewat dulu. Nah ini kemarin trending search on CoinGecko. Ini udahlah ya, saya lewat dulu ya. Ini sempat loh kemarin di CoinGecko Baby Doge itu trending teman-teman ya, di ranking 11 sampai 20 intervalnya. Selevel lah dengan Solana, dengan Ethereum, dengan Bitcoin. Bayangin itu ya. Itu dari segi trending loh. Oke. Kemudian pertumbuhan ya. Pertumbuhan blockchain, pertumbuhan address, pertumbuhan wallet itu berarti teman-teman maksudnya. Di beberapa blockchain, ternyata blockchain Near itu ya pertumbuhannya 86% dalam interval 1 bulan terakhir lah ya, tanggal 1 bulan 1 2022 sampai tanggal 31. Jadi 1 bulan terakhir kemarin sepanjang Januari itu blockchain Near. Nah, kalian nggak tahu kalian pernah dengar nggak blockchain Near? Dia ada loh di sini teman-teman, Near. Nah, ini Near protokol. Ini ada ini di sini. Nah, itu dia. Ya, gitu. Ini hal yang baru mungkin bagi kalian tuh ya. Oke, jadi dia ini justru bertumbuh paling pesat, begitu. Baru kemudian ya Harmony, ini nama blockchain ya teman-teman, ini nama blockchainnya. Jadi Harmony, Avalanche, Celo, Phantom, kemudian Algorand, ini saya juga belum nih, Kronos ya teman-teman. Kemudian Moonriver, nah seperti itu. Binance Smart Chain sendiri itu pertumbuhannya ya tinggal 6% sudah ini. Ethereum aja 2%, Polygon. Jadi walaupun ya walaupun dari segi persen segini mungkin jumlah secara quantity address lebih besar, tapi dari segi persentase growth mereka ini udah kalah jauh teman-teman dibanding Near dan yang lain-lain ini. Ini yang blockchain masih baru-baru growth, baru bertumbuh, baru tampil ke permukaan. Nah, ini biasanya begitu ya. Ya, angka pertumbuhannya luar biasa seperti itu. Oke. Kemudian blockchain mana yang paling populer menurut kalian? Bukan Binance loh, tapi Kronos ya. Berdasarkan market cap dibandingkan total value lock of popular blockchain platform comparison itu adalah Kronos, teman-teman. Baru Binance nomor 2. Lihat nih, Solana ini udah nomor 4 loh. Tertinggi. Makanya saya tertarik untuk ngebahasnya, teman-teman. Clayton ini saya juga baru tahu nih. Nah, ini Ethereum udah, Polygon seperti itu. Avalanche ini juga bagus, teman-teman. Phantom ya, ini dia. Oke, teman-teman. Kemudian ada satu lagi yang saya tertarik membawakannya sama kalian. Nah, ini dia. Blockchain yang developernya paling rajin, paling aktif. Ternyata developer yang paling aktif itu, paling rajin itu dalam 7 hari terakhir ya. Itu developernya Solana, teman-teman. Ya, jadi tanggal 29, berarti dari tanggal 21 sampai 28 lah ini mungkin ya. Jadi bulan lalu itu mereka menghitung itu, iya, developernya si Solana yang paling aktif, baru developernya si Cardano, developernya Ethereum, ya, baru kemudian developernya Binance malah nggak ada nih di sini. Seperti itu ya. Makanya saya tertarik banget nih dengan Solana ini. Kalian rugi sendiri kalau kalian nggak nonton video saya tentang Solana. Tonton ya, saya udah bikin khusus loh di playlist. Ya, silakan begitu ya. Kecuali kalian otaknya maunya micin melulu sih. Ya, oke. Kemudian ini ada ekosistem Metis. Metis ini juga adalah blockchain sendiri ya. Kalian bisa lihat juga, ini kan banyak ya. OpenDefi dan lain-lain. Ini data-data penting banyak sekali di sini teman-teman. Oke, segitu aja ya yang saya mau sampaikan ini. Ini ekosistem ada diliput seperti itu. Suka mereka namanya analisa, enak baca data seperti ini teman-teman. Jadi Cosmos, Active Zone, Secret Ecosystem. Nah, ini banyak banget kan, cross chain bridge. Nah, jadi salah satu referensi saya kalau mau lihat analisa di sini teman-teman. Di Coin98 Analytics ini, Celo Ecosystem. Jadi data-datanya enak untuk dilihat seperti itu. Ya, nanti link Twitternya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Silakan kalian ubek-ubek ya, kalian lihat dan kalian silakan follow karena memang data-datanya bagus-bagus begitu. Oke, teman-teman, segitu aja pemaparan singkat dari saya. Mudah-mudahan kalian bertambah pinter dan tambah luas wawasannya tentunya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.